Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu tentang karbohidrat. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Karbohidrat merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Karbohidrat itu merupakan senyawa yang terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen atau karbon dan hidrat. Hidrat itu adalah H2O, sehingga disebut karbohidrat. Rumus umum dari karbohidrat adalah CmH2ON. M ini bisa berbeda dengan N atau bisa juga bernilai atau memiliki angka yang sama. Berdasarkan struktur molekulnya, karbohidrat itu dapat dibedakan menjadi aldosa dan ketosa. Aldosa itu merupakan karbohidrat yang mengandung gugus aldehid. Contoh dari karbohidrat aldosa adalah glukosa, galaktosa, eritrosa, dan ribosa. Kemudian ketosa adalah karbohidrat yang mengandung gugus keton. Contoh dari karbohidrat ketosa adalah fruktosa, ribulosa, dan eritrulosa. Struktur molekulnya aldosa adalah seperti ini. Di sini ada 3 atom C, lalu ada gugus aldehid COH. Sedangkan struktur molekul dari ketosa adalah seperti ini. C-nya misalnya ada 3, lalu ada gugus ketonnya di tengah. Selanjutnya, berdasarkan jumlah atom yang menyusun karbohidrat, dapat dibedakan menjadi 4 macam karbohidrat sebagai berikut. Yang pertama adalah triosa. Triosa adalah karbohidrat yang tersusun dari 3 atom karbon. Contohnya adalah gliseraldehid. Kemudian tetrosa adalah karbohidrat yang tersusun dari 4 atom karbon. Contohnya adalah eritrosa. Yang ketiga, pentosa adalah karbohidrat yang tersusun dari 5 atom karbon. Contohnya adalah ribosa. Yang keempat, heksosa tersusun dari 6 atom karbon. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Berikut ini adalah gambar dari triosa. Atom karbonnya ada 3. Lalu tetrosa terbentuk dari 4 atom karbon. Pentosa terdiri dari 5 atom karbon. Dan bentuk terakhir adalah heksosa terbentuk dari 6 atom karbon. Kita lanjutkan penggolongan karbohidrat berdasarkan peruraiannya atau berdasarkan hasil hidrolisisnya. Karbohidrat digolongkan menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari 2 macam, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi molekul lain yang lebih sederhana. Contoh dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Kemudian disakarida jika dihidrolisis dapat menghasilkan 2 macam monosakarida. Contoh dari disakarida adalah sukrosa, disebut juga gula tebu, laktosa disebut juga gula susu, dan maltosa, nama lainnya adalah gula pati. Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang mengandung lebih dari 2 molekul gula dan terikat dalam satu rangkaian.
karbohidrat kompleks dibedakan menjadi oligosakarida dan polisakarida. Oligosakarida akan terurai menjadi 3-10 monosakarida jika dihidrolisis. Contoh dari oligosakarida adalah dextrin dan maltopentosa. Kemudian polisakarida jika dihidrolisis akan terurai menjadi banyak molekul monosakarida, jadi lebih dari 10 monosakarida. Contoh dari polisakarida adalah pati atau amilum, selulosa, dan glikogen. Kita lanjutkan membahas sifat-sifat monosakarida yang penting, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa ini disebut zat optis aktif, yaitu dapat memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan. Kemudian, glukosa dapat diidentifikasi dengan larutan Fehling. Di laboratorium, jika larutan Fehling direaksikan dengan glukosa, akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Glukosa jika difermentasi dapat menghasilkan suatu senyawa alkohol. Reaksinya sebagai berikut. C6H12O6 itu jika difermentasi akan menghasilkan C2H5OH, yaitu senyawa etanol dan gas CO2. Kemudian fruktosa itu biasa disebut juga dengan gula buah. Ini juga bersifat sebagai zat optis aktif, yaitu dapat memutar bidang polarisasi cahaya tetapi arahnya ke kiri. Di laboratorium dengan larutan Fehling juga dapat menghasilkan endapan berwarna merah bata dan juga dapat difermentasi dengan reaksi yang seperti ini, menghasilkan alkohol. Yang terakhir yaitu galaktosa, itu dapat juga bereaksi dengan larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata. Tetapi bedanya galaktosa itu tidak dapat difermentasi. Berikut ini adalah sifat-sifat dari disakarida yang penting. Disakarida antara lain adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa itu merupakan gabungan dari glukosa ditambah fruktosa. Maltosa itu merupakan gabungan dari 2 glukosa. Jadi glukosa bergabung dengan glukosa. Sedangkan laktosa itu merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Sukrosa dan laktosa itu tidak dapat difermentasi, sedangkan maltosa dapat difermentasi menghasilkan senyawa alkohol. Kemudian maltosa dan laktosa itu dapat mereduksi larutan Fehling. Artinya, jika direaksikan dengan larutan Fehling akan menghasilkan endapan merah bata, sedangkan sukrosa itu tidak dapat direduksi oleh larutan Fehling atau tidak dapat membentuk endapan merah bata. Kita lanjutkan ke sifat-sifat polisakarida yang penting. Yang pertama adalah amilum atau disebut juga pati. Amilum memiliki 2 macam struktur, yaitu yang disebut amilosa. Amilosa ini dapat larut dalam air, dan amilopektin. Amilopektin tidak dapat larut dalam air. Semakin banyak amilosa pada beras, maka semakin keras nasi yang dihasilkan, atau biasa kita sebut dengan nasi yang perak. Umumnya beras mengandung amilosa lebih dari 20%,
Sedangkan beras ketan itu hanya mengandung amilosa sebanyak 2%. Sebaliknya, amilopektin, semakin banyak amilopektin, maka beras atau nasi yang dihasilkan akan semakin lengket. Selanjutnya, di dalam mulut, amilum akan dihidrolisis oleh enzim amilase. Enzim ini terdapat di dalam kelenjar ludah. Kemudian di dalam laboratorium, bahan makanan yang mengandung amilum itu dapat diidentifikasi menggunakan larutan iodium. Iodium jika diteteskan pada makanan yang mengandung amilum akan menghasilkan warna biru. Sedangkan jika tidak mengandung amilum tidak akan menghasilkan warna biru. Polisakarida berikutnya yang penting adalah selulosa. Selulosa itu merupakan struktur utama dari pembentuk serat kayu. Kapas itu mengandung 90% selulosa, sedangkan kayu itu mengandung 50% sampai 60% selulosa. Selulosa ini dimanfaatkan juga untuk pembuatan kertas atau pembuatan serat nilon. Hidrolisis selulosa dengan asam kuat akan menghasilkan glukosa dan selanjutnya glukosa itu diubah menjadi etanol dan dapat digunakan untuk bahan bakar diesel. Selanjutnya polisakarida glikogen. Glikogen ini terdapat dalam otot dan hati sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Glikogen ini disebut juga dengan gula darah. Karbohidrat memang dibutuhkan sehari-hari oleh tubuh sebagai sumber dari energi. Tetapi kelebihan karbohidrat juga akan membahayakan bagi tubuh. Yang pertama yaitu dapat memicu obesitas. Dalam setiap karbohidrat itu terkandung 4 kalori. Jika terlalu banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh, maka akan mengakibatkan kenaikan berat badan dan mengakibatkan obesitas. Lalu yang kedua, kelebihan dari karbohidrat adalah memicu diabetes. Diabetes itu adalah naiknya kadar gula darah di dalam tubuh yang diakibatkan oleh kelebihan karbohidrat. Yang ketiga, karbohidrat yang berlebih akan memicu kolesterol yang tinggi. Mengkonsumsi karbohidrat berlebih itu akan menyebabkan kadar trigliserida akan menjadi tinggi. Trigliserida ini adalah komponen lemak dalam darah. Secara umum, tubuh itu hanya membutuhkan 45-65% kalori dari karbohidrat. Jika dihitung gramnya, maka dibutuhkan sekitar 290 gram karbohidrat setiap hari oleh tubuh kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang karbohidrat dan jenis-jenisnya telah selesai. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menjelaskan hasil uji larutan Fehling pada karbohidrat. Lalu yang kedua, menjelaskan hasil uji larutan iodium pada bahan makanan yang mengandung amilum. Dan menjelaskan perbedaan komposisi senyawa pada beras biasa dan pada beras ketan. Alhamdulillah pembahasan materi kita kali ini tentang karbohidrat dan jenis-jenisnya telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.